Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada saudaraku semua, pemirsa YouTube Hikmah Doa Nur Ilahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa admin bagi Anda semua yang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, keberkahan umur, murah rezeki, serta apa yang menjadi hajat Anda sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin mujibasailin. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan pengertian tentang tawaf. Lalu bagaimana pengertiannya? Silahkan Anda simak video ini sampai habis. Tak lupa saya mengingatkan, bagi Anda untuk terus mendukung channel ini, dengan cara menekan tombol like, share dan bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Seperti yang telah kita ketahui bisa menjalankan ibadah haji, adalah sebuah keinginan bagi sebagian umat muslim. Bagi sebagian umat muslim memiliki kecukupan harta yang melimpah, tetapi tidak semua dikaji karena kecukupan harta saja, tetapi kembali lagi tentang niat, perlu rasanya kita selalu bersyukur atas apa nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Tetapi bagi umat muslim yang memang memiliki niat pastilah bisa untuk menjalankan ibadah haji, tetapi salah satu syarat sah berhaji adalah tawaf. Sekali lagi saya mengingatkan, untuk terus mendukung channel ini, dengan cara menekan tombol like, share dan subscribe, agar semakin banyak sahabat-sahabat yang mengerti dan menambah wawasan tentang tawaf. Di sini admin akan membahas tentang tawaf dan membagi dalam beberapa macam. 6 macam tawaf yang sering dilakukan jamaah haji di seluruh dunia dan Anda patut mengetahui tata caranya. Jemaah dianjurkan untuk saling jaga jarak saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di dalam Masjidil Haram saat melakukan rangkaian ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi. Seperti yang telah kita ketahui di tahun 2022 karena pandemi virus corona COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan kuota sekitar 10.000 orang. Dan macam-macam tawaf penting untuk diketahui oleh calon jamaah haji dan umroh yang akan berangkat tahun ini maupun tahun depan. Tawaf adalah suatu rukun ibadah haji dan umroh yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan tawaf hanya dilakukan oleh umat muslim di Masjidil Haram. Saat bertawaf, jamaah harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil, berbeda dengan sa'i yang boleh dikerjakan dalam keadaan tidak suci. Tawaf dalam Islam berarti sebagai ibadah pembuka jika Anda ingin beribadah di Masjidil Haram. Semisal ingin beritikaf, ingin salat, ingin menuntut ilmu dalam kajian-kajian Masjidil Haram, maka disunahkan tawaf begitu masuk Masjidil Haram. Macam-macam tawaf yang sering dilakukan oleh jamaah haji dan umroh adalah tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf tahiyat, tawaf nazar, dan tawaf wada. Dan berikut ini adalah ulasan yang telah dirangkum mengenai macam-macam tawaf, syarat, sunnah, dan tata caranya yang telah dirangkum oleh admin. Berikut ini syarat wajib yang harus Anda ketahui dan laksanakan saat akan menjalankan tawaf di Masjidil Haram, diantaranya. Suci dari hadas. 1. Suci dari najis pada badan dan pakaian. 2. Menutup aurat. 3. Dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Apabila seseorang memulai tawafnya pada sudut Ka'bah yang tidak sejajar dengannya, maka putaran itu tidak dihitung hingga sampai pada sudut Hajar Aswad untuk dihitung sebagai awal tawaf. 4. Mengirikan Ka'bah dan berjalan ke depan. 5. Dilakukan di dalam Masjidil Haram tetapi di luar bagian Ka'bah yaitu di luar Hijr Ismail dan Syazarwan. 6. Dilakukan 7 putaran dengan yakin. Sunnah tawaf. Saat melakukan tawaf di Masjidil Haram, ada beberapa sunnah tawaf yang dapat Anda laksanakan, diantaranya. 1. Bertawaf dengan berjalan kaki. 2. Memendekkan langkah. 3. Berjalan cepat dengan berlari anak pada putaran 1-3 dan berjalan biasa pada putaran 4-7. 4. Istilam kepada Hajar Aswad saat awal tawaf sambil mengucapkan, Allahu Akbar. 5. Beristilam dengan tangan kanan. 6. Mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi ke atasnya. 7.
Beristilam di rukun Yamani. 8. Beritibak. 9. Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. 10. Bertawaf berdekatan dengan Ka'bah, untuk memudahkan istilam. Istilam. A. Mencium hajar aswad atau menyentuhnya dengan tangan. B. Jika tidak mampu, memadai dengan isyarat atau melambai dengan tangan. C. Lebih baik dilakukan setiap putaran jika mampu. Itibak. A. Meletakkan pertengahan kain selendang atau ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di atas kiri dengan menjadikan bahu kanan terbuka bagi kaum pria. Berikut ini ada beberapa macam-macam tawaf yang sering dilakukan oleh jamaah haji dan umroh, di antaranya. 1. Tawaf kudum. Macam-macam tawaf adalah tawaf kudum. Tawaf kudum adalah penghormatan kepada Baitullah. Bagi jamaah yang melakukan haji ifrat atau qiran, hukum tawaf kudum adalah sunat, dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Mekah. Bagi jamaah haji yang melakukan haji tamatu tidak disunahkan melakukan tawaf kudum karena tawaf kudum yang ia lakukan sudah termasuk di dalam tawaf umroh. 2. Tawaf ifadah. Macam-macam tawaf yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan tawaf yang menjadi rukun haji dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang dari wukuf di Arafah. Tawaf ini juga dinamakan sebagai tawaf rukun umrah. Bagi orang yang belum melakukan tawaf ifadah, hajinya dianggap belum selesai. Oleh sebab itu, meski jamaah sedang sakit, mereka tetap harus melakukan tawaf ifadah dengan ditandu. 3. Tawaf sunnah. Macam-macam tawaf yang berikutnya adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah merupakan tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah pada waktu kapanpun. Tawaf ini adalah tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i. 4. Tawaf tahiyat. Macam-macam tawaf yang lainnya adalah tawaf tahiyat. Tawaf tahiyat merupakan tawaf sunnah yang lazim dilakukan saat memasuki Masjid Haram. 5. Tawaf nazar. Macam-macam tawaf yang berikutnya adalah tawaf nazar. Tawaf nazar merupakan tawaf untuk memenuhi nazar, janji. Tawaf nazar hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya kapan saja. 6. Tawaf wada. Macam-macam tawaf yang lainnya adalah tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah sebagai tanda penghormatan dan memuliakan Baitullah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Jamaah yang meninggalkan tawaf wada, dikenakan dam 1 ekor kambing berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kepada perempuan yang haid untuk tidak tawaf wada. Berdasar hadis ini disimpulkan bahwa hukum tawaf wada adalah wajib sebab rukhsah hanya berlaku dalam hal yang wajib. Perempuan yang haid atau nifas tidak diwajibkan melakukan tawaf wada. Penghormatan kepada Baitullah cukup dilakukan dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjid Al-Haram. Menurut pendapat Imam Malik, Daud, dan Ibnu Munzir, hukum tawaf wada adalah sunnah. Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf wada, tidak diharuskan membayar dam. Menurut Imam Malik, orang sakit atau uzur dapat mengikuti pendapat ini. Tata cara tawaf. Berikut ini tata cara tawaf adalah tawaf dilakukan dengan mengikuti syarat salat, yaitu bersuci, niat, menutup aurat, dan lain sebagainya. Namun dalam tawaf tidak ada larangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saat tawaf, pundak kiri harus lurus ke arah kiblat dan tidak boleh menoleh ke belakang. Putaran tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad. Nah itulah sahabat pengertian tawaf dan beberapa macam-macam tawaf yang dapat saya bagikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan bagi sahabat yang mempunyai niat untuk berhaji juga umrah saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.